Terima kasih Pak Ketua. Singkat saja Pak Wamen, terima kasih atas pemaparannya dan beserta jajaran. Tentu poinnya kita senada Pak. Yang tadi diajukan atau disampaikan kepada kami di Komisi 1 pasti kita support. Tentu yang sedang menjadi pembahasan di Badan Anggaran di samping ruangan ini adalah terkait dengan ketentuan defisit Pak. Artinya belum ada kesepakatan dari pemerintah itu sendiri pun seberapa banyak yang ingin dialirkan kepada pengalokasian anggaran untuk tahun 2025. Pertanyaan besarnya, apakah kita berikan ruang yang lebar atau yang cukup sempit untuk pemerintah yang incoming menyusun APBN-nya sendiri. Artinya yang disampaikan Pak Wamen tadi pun sebenarnya masih agak riskan karena belum ada ketentuan itu. Karena defisit pasti mengarah kepada penyusunan anggaran kebijakan di seluruh kementerian dan lembaga, tapi kami pasti akan pastikan atau akan dukung penuh di seberang bagaimana pengaturan baik terkait defisit ataupun belanja pusat ini tidak efek atau tidak berdampak negatif kepada pengalokasian anggaran di Kementerian Keuangan. Nah, geser sedikit Pak, tadi Pak Wamen juga bicara soal citra positif Indonesia di internasional. Ini sedikit saja Pak Ketua, kita masuk di bulan haji. Ini permasalahan mulai mencuat karena masyarakat kita juga banyak yang berangkat ke sana. Permasalahan mulai keluar ke permukaan. Saya pribadi kemarin mendengar kabar Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten meninggal di Saudi Arabia, dan kita berterima kasih kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan fasilitasi, dan terkait yang lainnya nanti saya akan komunikasi secara pribadi. Pak, banyak berita masyarakat kita atau warga negara Indonesia dipulangkan dari Saudi Arabia dengan berkaitan dengan permasalahan visa, Pak. Nah, ini kan kita nggak mau mencederai citra positif Indonesia yang sebagaimana yang tadi Pak Wamen sampaikan tadi di satu sisi. Tapi di sisi lainnya kita juga berharap yang namanya masyarakat kita itu kan pengen berangkat haji itu udah nggak bisa diganggu gugat, Pak. Masalah agama, gitu. Dan yang namanya mungkin ada kesalahan dari masyarakat kita yang luput atau yang kurang aware terkait dengan peliknya proses visa dan lain sebagainya. Kami tentu berharap Kementerian Luar Negeri juga turut memberikan fasilitasi atau bantuan. Nah, terakhir yang saya dengar terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri yang berkaitan dengan unsur kriminal itu dilarikan burdennya kepada si masyarakatnya atau si warganya. Tapi yang jadi pertanyaan saya terkait dengan pemulangan haji seperti ini, apakah dari Kementerian Luar Negeri pun memberikan memfasilitasi atau memberikan bantuan seperti apa terkait dengan jemaah haji dari Indonesia yang butuh perlindungan dari negara. Terima kasih Pak Ketua. Baik.